Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dan semoga bacaan dan renungan yang hari ini akan kami dengarkan memantapkan kami untuk selalu berserah kepadamu dan selalu mengandalkan Yesus Kristus Putra-Mu dalam hidup kami. Amin. Ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah sering disebut sebagai pesta cahaya. Kita merenungkan kehadiran Yesus sebagai cahaya para bangsa yang menuntun manusia sampai kepada Allah, sumber keselamatan itu sendiri. Tetapi sesungguhnya, bagaimana kita dapat memaknai perayaan agung ini? Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dirayakan persis 40 hari sesudah hari raya Natal. Menurut tradisi bangsa Israel, anak laki-laki sulung dipersembahkan kepada Allah bersama dengan korban persembahan yang telah diatur dalam hukum Taurat. Hukum Taurat sejatinya bersumber dari sabda Allah sendiri. Namun dalam perkembangan waktu, ada beberapa ketentuan yang ditambahkan kemudian agar penghayatan iman orang-orang Yahudi menjadi semakin kokoh, kuat, terlebih berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Yesus yang adalah putra Allah juga adalah seorang Yahudi. Yesus tidak lupa akan jati diri kemanusiaannya sebagai bagian dari masyarakat manusia itu sendiri. Untuk menunjukkan solidaritas kepada manusia yang terikat pada hukum manusiawi, Ia memilih untuk menjadi sama dengan manusia sebangsanya. Yesus menunjukkan keberpihakannya pada manusia dengan turut ambil bagian dalam dinamika hidup manusia. Salah satunya lewat kedua orang tuanya yang menaati aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yesus dipersembahkan oleh kedua orang tuanya di Bait Allah untuk memenuhi ketentuan hukum Taurat. Adalah cara Allah untuk menunjukkan solidaritasnya pada manusia yang mau tak mau harus tunduk pada hukum dunia, hukum manusiawi. Saudara-saudariku yang terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah menunjukkan nilai solidaritas dan keberpihakan pada manusia yang lemah. Kita menjumpai di lingkungan sekitar kita ada orang-orang yang mendapat perlakuan tidak adil karena status sosial hingga keadaan ekonominya. Bahkan ada pula orang yang sengaja melemahkan dirinya di hadapan orang lain untuk menipu atau memperalat orang lain. Dengan kata lain, orang lain dijadikan boneka untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Kita tahu, bahkan bisa jadi mengalami sendiri perlakuan tidak adil dan semena-mena dari orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat kita. Tetapi bukan berarti kita kehilangan hati yang solider dan berbela rasa kepada sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus yang berkenan merendahkan diri hingga bersedia turut dipersembahkan sebagaimana terjadi pada anak-anak laki-laki sulung bangsa Israel yang lainnya, menunjukkan kepada kita arti sebuah solidaritas dan bela rasa kepada sesama manusia, khususnya mereka yang dikategorikan sebagai yang lemah dan menderita. Tuhan Yesus bersedia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, supaya manusia pun turut diselamatkan dan hidup bahagia bersama Allah untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah adalah pesta solidaritas Allah kepada manusia ciptaannya. Allah telah berkenan merendahkan diri menjadi sama dengan manusia dalam kelahirannya di kandang Betlehem pada hari Natal.
Solidaritas Allah kepada manusia itu semakin diwujud nyatakan dengan kesediaan Allah Putra sendiri untuk menuruti isi hukum manusia yang berkenan menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang terkasih, kita pun dipanggilnya untuk turut serta ambil bagian dalam usahanya untuk solider dan berbela rasa dengan sesama di sekitar kita. Ada banyak hal sederhana untuk menunjukkan solidaritas itu. Dengan mengunjungi orang sakit, menghibur orang yang berduka cita, membantu sesama yang kelaparan dan kesulitan ekonomi, bahkan mengampuni saudara yang bersalah kepada kita dengan tulus ikhlas pun juga menunjukkan solidaritas dan bela rasa kita kepada sesama. Semoga pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah menggugah semangat kita untuk selalu setia mengikuti Tuhan dalam usaha menjadi solider dan berbela rasa kepada sesama di sekitar kita dengan tulus ikhlas. Tuhan memberkati. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menunjukkan teladan kepada kami untuk senantiasa solider dan berbela rasa kepada sesama melalui Putramu yang hari ini dipersembahkan di Bait Allah untuk menggenapi isi hukum Taurat. Semoga kami pun dapat menjadi serupa dengannya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.